Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghina ghinaul qulub. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, kalau orang kota ditanya, orang desa juga ditanya, semuanya jawabannya pasti semua ingin kaya. Bapak-bapak ditanya ingin kaya, ingin kaya. Ibu-ibu apalagi, ibu-ibu milih jodoh juga yang kaya. Anak kecil cita-citanya nanti kalau besar ingin kaya. Sehingga hadirin, hari ini banyak kita lihat ribuan orang berduyun-duyun meninggalkan Indonesia menuju Hong Kong, Qatar, Emirat Arab, Saudi, jadi TKW, jadi TKI. Semua judulnya ingin kaya, pulang bawa uang, dapat gaji minimum di sana 20 juta per bulan. Berani meninggalkan sholat. Di Jepang, Masya Allah, tidak pernah bisa sholat Jumat. Sholat fardu saja takut sama bosnya. Saujonya itu bosnya. Kalau ketahuan sholat di Hong Kong, wanita kumpul ribuan di Victoria Park tiap hari Ahad. Itu Masya Allah, luar biasa. Judulnya ingin pulang membawa uang, padahal berangkatnya utang-utang. Ibu-ibu, perempuan-perempuan berani meninggalkan suami, berani meninggalkan anak-anaknya demi uang, ingin kaya. Masya Allah. Ini karena salah persepsi. Katanya kaya itu perintah Allah. Betul, mungkin perintah Allah. Tapi kaya yang bagaimana yang perintah Allah? Nah, itu yang harus dicermati. Kaya yang seperti apa yang merupakan perintah agama, perintah Allah SWT. Karena kaya ini ada dua macam. Ada kaya dunia, ada kaya hati. Sehingga baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam mukadimah tadi, al-ghina ghinaul qulub. Orang yang kaya itu adalah kaya hatinya. Kalau kaya kebendaan, kaya dunia, punya mobil, punya rumah bagus, sawah, mungkin punya istri lebih dari satu, wah hebat, berarti penghasilannya besar, bisa menghidupi 4 keluarga dan sebagainya. Itulah kaya dunia. Kalau kaya yang menurut baginda Rasulullah SAW adalah kekayaan hati, sabar, qanaah, mukmin, muttaqin, banyak sekali, muhsin. Itulah kekayaan hati. Dan kekayaan hati ini bersama Allah. Ini yang diperintahkan Allah. Biasanya di ujung-ujung ayat suka ada kata-kata statement terakhir dari Allah dalam Al-Quran.
Innallaha ma'as sabirin. Allah ini bersama orang yang sabar. Innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'al muhsinin. Bersama orang-orang yang berbuat baik, yang ihsan. Hadirin yang mulia, kekayaan dunia ini semu, nisbi. Hari ini kita di sini di Bandung punya rumah bagus. Begitu keluar dari Bandung, pindah ke Jakarta saja, sudah nggak punya rumah lagi. Katanya punya rumah, apalagi pindah ke luar negeri, sudah nggak punya rumah. Nisbi, seperti punya, tapi ternyata pas diperlukan nggak diperlukan. Dan kekayaan dunia ini nggak bisa menolong. Pada akhirnya nggak bisa menolong. Sepertinya selalu bisa menolong. Bahkan kadang-kadang mencelakakan. Orang ngambil uang dari bank 50 juta aja, uang cash, keluar bank sudah julang kiri kanan, udah nggak tenang hatinya. Naik mobil takut diikuti motor yang membosin banknya, seperti itu, mencelakakan kan. Pakai jam bagus, jam Rolex misalkan, takut dijamret. Ibu-ibu pakai tas branded, takut dijamret juga. Mencelakakan. Dan tidak bisa menolong tadi. Seseorang misalkan bepergian bawa jutaan dolar di ranselnya, atau mungkin batangan emas, beberapa batang di dalam ranselnya, tapi entah bagaimana tiba-tiba tersesat. Karena dia tuh dulu pernah viral naik mobil pakai Google Map malam hari, ternyata tersesat ke dalam hutan. Ini begitu seandainya tersesat seperti itu. Atau mungkin orang punya harta seperti itu sendirian di tengah padang pasir. Apa yang bisa dibuat? Kehausan, air habis, nggak bisa berbuat apa-apa. Uang jutaan di ransel nggak bisa menolong dia. Emas nggak bisa menolong dia. Nggak bisa berbuat apa-apa. Inilah kekayaan dunia ini. Dan celakanya kekayaan dunia ini tragis. Kenapa? Sudah nggak dibawa, ditanya lagi nanti di akhirat. Ini yang halal. Kalau yang haram, sudah nggak ada pertanyaan, langsung masuk neraka. Harta yang halal didapat dari mana? Digunakan untuk apa? Kalau sudah dikirim ke akhirat, bagus untuk sedekah, infak, zakat dan sebagainya. Tapi kalau yang masih ditinggal, sudah bukan menjadi milik kita, ditanya lagi sama Allah. Harta kamu dulu tidak apa, sekarang jadi rebutan dulu dari ahli waris di dunia, saling membunuh dan sebagainya. Tragis, tidak dibawa tapi ditanya, digunakan untuk apa, didapat dari mana. Ini yang halal, yang haram langsung masuk nerakanya Allah SWT. Hadirin yang mulia, inilah harta dunia yang dibawa. Ada satu kisah bahwa seorang raja punya harta yang banyak. Kunci gudangnya ada dua, yang tahu hanya dia dan Perdana Menteri. Suatu saat sang raja ingin melihat harta kekayaannya di gudang yang rahasia. Nggak cerita masuk, udah kangen sekali, udah lama nggak melihat-lihat intan berlian, mahkota dan sebagainya. Dia masuk sendirian, ternyata beliau lupa nutup pintunya, itu gerbang besi gitu. Masuk ke dalam, dia nggak senang sekali. Lewat penjaga yang biasa mondar-mandir di situ, lihat pintunya terbuka, kaget, masa ini pintu ini nggak biasa terbuka, bisa dimarahin raja saya. Langsung ditutup, dikunci dari luar. Nah, masalah raja udah selesai di dalam, ingin keluar nggak bisa, gedor-gedor nggak kedengaran. Masalah, akhirnya raja tidak ada sehari, 2 hari, sepekan, sebulan. Akhirnya diumumkan raja telah hilang. Singkat cerita hadirin, setelah sekian bulan, akhirnya raja muda diangkat jadi raja. Raja muda diangkat jadi raja. Maka Perdana Menteri setelah dilantik
dikasih tahu oleh Perdana Menteri, wahai Raja Muda, ini ada kunci gudang. Yang ada dulu kuncinya cuma saya sama ayah andanya. Maka singkat cerita diberikan, langsung dilihat berdua ke dalam gudang perbendaharaan harta benda kerajaan itu. Maka apa yang terjadi hadirin? Pintu begitu dibuka, ternyata ada jubah raja di depan pintu dengan tubuh yang sudah menjadi tulang belulang dari tengkorak. Wah, selalu kaget, nangis nubruk itu anaknya. Di tangannya ayahnya ini dari tulang-tulang jarinya itu ada sepucuk kertas. Singkat cerita diambil, langsung dibaca. Apa isinya ini? Jadi raja sempat menulis, keadaan sudah kritis, mungkin tapi mau pingsan. Apa yang tertulis di kertas itu adalah, seandainya hartaku ini bisa menolong aku, pasti aku akan tidak mati hina seperti ini. Inilah hadirin, punya harta dunia tak bisa menolong. Yang bisa menolong siapa hadirin? Hanya Allah SWT. Inilah perbedaannya punya kekayaan hati. Orang yang punya kaya hati, orang yang beriman, mukmin, muttaqi, sabar, qanaah, muhsin, kenal sama Allah, ya, makrifat kepada Allah. Maka begitu ada kejadian yang darurat seperti itu, pasti dia teringat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ambil wudu, atau kalau ada air, kalau nggak ada air di situ dengan pasir, dengan tayamum, maka kerjakan sholat 2 rakaat. Pasti ditolong Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sungguh kewajibanku kata Allah menolong orang-orang yang beriman kepada aku. Ya Allah menolong, pasti menolong. Karena yakinnya sempurna. Itulah yang terjadi dulu para sahabat sendiri. Ketika dakwah terhalang oleh gunung, lewat sana jauh, maka semua sahabat diperintahkan sholat oleh amirnya rombongannya itu Mu'adz. Sehingga Mu'adz ini terkenal dengan nama Mu'adz bin Jabal, Mu'adz anak gunung. Maka gunung tiba-tiba dengan sholat 2 rakaatnya para sahabat, gunung terbelah. Sahabat, rombongan dakwah sahabat lewat, gunung mengatuk lagi. Masa terhalang oleh lautan, sholat 2 rakaat. Karena perintah Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tatanan hati sabar, tatanan dohir mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka kuda-kuda mereka, unta mereka berlarian di atas air, luar biasa. Pertolongan Allah pasti, yakin yang sempurna. Hari ini kita beda yakinnya dengan sahabat. Padahal Tuhannya sama, Tuhannya Mu'adz bin Jabal, Tuhannya Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi, semuanya Allah SWT. Yang beda keyakinan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Mumpung Ramadan inilah kita ingin mencari harta yang sebanyak-banyaknya, kekayaan hati yang sebanyak-banyak di bulan Ramadan. Bagaimana kita selalu merasa diawasi oleh Allah, tidak berani makan, padahal makanan kita sendiri, kulkas kita, meja makan kita. Tapi kenapa kita nggak berani makan? Merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah, diikuti oleh Allah. Inilah sifat ihsan. Maka nanti tahun latihan ini kan kawah candra di muka ya, sebulan dilatih mengendorkan nafsu kita. Karena nafsu ini hanya bisa ditundukkan kalau kita dengan berlapar-lapar. Mumpung Ramadan ini, jangan disia-siakan. Sebentar lagi 10 hari terakhir, bagaimana dari kisah-kisah banyak hadis Nabi, di situ akan ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Jangan dilewatkan. Allah sengaja tidak memberitahu Rasulullah tanggal berapa, hanya tanggal-tanggalnya. Ambil 10 hari terakhir, kalau masih malas juga, ambil malam-malam ganjil. Kalau masih malas juga, nah tinggal ada pilihan 21, 23, 25, 27 itu. Tapi yang kebanyakan jumhur, kebanyakan malam 27 ini. Tapi kalau nanti ternyata bukan itu, kita jadi lewat sayang. Penting 10 hari minimumnya, harusnya dari sekarang. Rasulullah itu Ramadan terakhir sebelum beliau meninggal dunia full
sebulan di masjidnya Allah SWT. Insyaallah mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah semuanya nanti keluar dari Ramadan menuju Allah SWT karena dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf kelebihan waktu. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa